Sesuatu atau seseorang atau satu perbuatan disebut mulia bila dia memiliki sebuah karakter ilahi di dalamnya. Misalnya kita sebut logam mulia, emas murni yang berkilau, begitu indah dan sangat baik untuk dipandang. Kilaunya tak tertandingi. Dikatakan mulia karena memang ada karakter ilahi di sana. Ada godly karakter di dalam bongkahan batu itu sehingga bersinar berkilau, disebut mulia. Begitu juga perbuatan-perbuatan mulia. Kita tahu tokoh-tokoh yang melakukan hal-hal mulia bagi dunia dengan segala kepiawaiannya menciptakan damai, bahkan mendapatkan penghargaan karena tindakannya yang mulia, yang sungguh itu merupakan tindakan yang serupa dengan tindakan ilahi, godly character. Atau begitu pula kita sebut seseorang yang mulia. Bukan sekedar perbuatannya, tetapi sosoknya adalah sungguh memberi inspirasi yang luar biasa. Mungkin bukan melalui tindakan tetapi kata-katanya. Mungkin juga bukan melalui tindakan tetapi justru lewat kehadirannya. Sungguh orang merasakan ada godly character, keluhuran, kemuliaan, sesuatu yang tinggi terlahir dari orang tersebut. Namun bagaimana dengan Natal? Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah sebuah kelahiran yang luhur, yang mulia. Berarti memang berbeda dengan kelahiran biasa. Dan kedua, luhur berarti memiliki sebuah derajat kemuliaan yang tinggi. Ada mutu yang sangat luar biasa. Ada nilai yang tak tertandingi, bahkan tak ada duanya. Dan sekaligus juga adanya sebuah kekuatan yang terpancar daripadanya. Inilah sebenarnya kelahiran Yesus Kristus. Luhur lahirnya. Di mana letak keluhurannya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat yang biasa dibacakan di masa-masa Natal, Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan firman Tuhan yang pernah disampaikan di dalam Perjanjian Lama dan diulang genapkan lagi pada saat di mana malaikat Tuhan menghampiri Yusuf yang diam-diam ingin menceraikan tunangannya Maria yang dia dapati mengandung bayi dari Allah, Roh Kudus. Dan tentu saja sebagai manusia Yusuf sulit untuk memahami dan bahkan tidak bisa menerimanya, sehingga diam-diam dia berencana ingin menceraikan Maria. Tetapi Tuhan mencegahnya dengan menampakkan diri lewat malaikat yang datang dalam mimpi untuk mengingatkan bahwa apa yang diemban oleh Maria adalah sebuah panggilan mulia. Ada keluhuran di dalam apa yang akan dialami oleh Maria, begitu juga akan berdampak kepada kehidupan Yusuf serta hubungan Yusuf dengan Maria. Apa keluhurannya? Yaitu bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya sudah digenapi sekian tahun yang lalu oleh para nabi tentang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah keluhuran yang pertama selain panggilan Tuhan yang luhur buat Maria, dan juga ingatan dari Tuhan terhadap Yusuf yang juga ingatan mulia bagi Yusuf. Kemuliaan atau keluhuran kelahiran Yesus itu digambarkan anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah nilai keluhuran dari kelahiran Kristus Yesus, yaitu bahwa kelahiran yang terjadi karena mukjizat. Bagaimana mungkin anak darah mengandung tanpa melakukan hubungan dengan pasangannya? Dan bagaimana mungkin anak darah itu melahirkan seorang anak laki-laki, padahal dia masih anak darah?
Inilah yang sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa memang hadirnya Kristus ke dalam dunia ini sebagai sebuah manifestasi kehadiran Allah bagi dunia ini sesungguhnya merupakan sebuah tindakan keluhuran yang begitu tinggi. Kemahamuliaan dinyatakan, yaitu sebuah kelahiran yang memang suci. Sebuah kelahiran yang bukan karena hasrat manusia. Tuhan itu datang dan lahir ke dunia. Bukan lewat keinginan Yusuf terhadap Maria, atau keinginan hasrat hawa nafsu manusia yang memang di dalam dirinya sudah terkandung hasrat-hasrat seksual di dalamnya. Tetapi justru keluhuran kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah keluhuran karena harkat ilahi yang menggerakkannya. Harkat ilahi yang berarti adalah bahwa keberadaan ilahi itu sebuah derajat atau nilai atau sebuah gerakan ilahi itulah yang menyebabkan kehamilan itu terjadi dan kelahiran itu terwujud. Inilah sebenarnya nilai keluhuran dari kelahiran Kristus, yaitu terjadi karena harkat ilahi. Ada sebuah derajat yang berbeda, ada sebuah tingkat atau nilai yang lain daripada yang lain. Dan juga bukan hasrat manusia tetapi hasrat ilahi pula, harkat dan hasrat. Yang berarti ini berdasarkan keinginan Allah yang maha suci. Keinginan ilahi yang terjadi bukan karena dorongan hawa nafsu manusia yang sudah berdosa, tapi lahir dari sebuah hasrat yang suci untuk dunia terselamatkan lewat lahirnya Sang Juru Selamat. Dan kelahiran Kristus itu bukan semata sebuah kelahiran ke dunia, tapi sebuah kehadiran bagi dunia. Apa bedanya? Lahir ke dunia, biasa kita sebutkan Tuhan lahir ke dunia. Dan juga manusia misalnya lahir ke dunia, kita semua lahir ke dunia. Tetapi lahir bagi dunia, hadir bagi dunia, ini menunjukkan bahwa kelahirannya ini bukan semata untuk sebuah hukum alam yang berlaku, manusia harus melahirkan, punya anak dan berketurunan. Tapi justru kehadiran dan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini justru bagi dunia, bukan demi kepentingan satu sosok atau satu pasang manusia yang lalu ingin berketurunan. Disinilah keluhuran kelahiran Tuhan Yesus kita. Yang keluhuran kelahirannya ini justru menggusur segala cibir manusia. Segala bentuk peremehan terhadap sosok-sosok kecil. Jangan lupa Yesus lahir sebagai bayi di sebuah kandang yang tidak begitu terkenal. Di kota kecil, bukan kota besar para bangsawan tinggal. Di sebuah tempat yang sangat sederhana, bahkan tidak layak untuk sebuah kelahiran. Bukan di rumah sakit, bukan di istana para bangsawan atau raja-raja, padahal dia adalah raja. Dan keluhuran lahirnya ini menggusur segala bentuk cibir manusia terhadap rakyat kecil. Menggusur segala macam peremehan, menggusur segala macam penyepelean terhadap orang-orang kecil. Justru keluhuran kelahiran Kristus yang masuk lewat keluarga Yusuf dan Maria yang jelata ini menggusur segala bentuk cibir manusia terhadap kelompok-kelompok hina dan rendah. Tuhan justru ingin mengangkat derajat mereka yang dicibir banyak orang itu. Dan keluhuran kelahiran Tuhan itu juga menggusur bukan saja segala cibir, tapi juga mengubur segala getir manusia. Menghabiskan dan menyudahi segala macam bentuk kepahitan manusia yang memang pada saat itu ketika Yesus lahir, dunia sedang sekarat, penuh dengan kepahitan, penuh dengan konflik yang begitu berat. Dan dikubur segala getir itu oleh cinta Tuhan yang sangat masyhur, dikenal orang sampai hari ini, dan cintanya itu tidak berakhir. Inilah keluhuran kelahiran Tuhan yang patut kita rayakan, kita sambut dengan hati yang merendah. Kita muliakan Dia karena memang lahirnya mulia. Kita jadikan Dia sosok yang begitu luhur lewat lahirnya dan juga begitu luhur cintanya kepada kita. Mari kita syukuri, sambut Dia, Sang Raja Damai di hati kita. Amin.